Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Indarwati. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai modul ajar kurikulum merdeka fase B kelas 4 SD pada mata pelajaran matematika. Masuk pada informasi umum. A. Identitas modul. Penyusunnya saya sendiri, Dwi Indarwati. Kemudian nama sekolah SD Kanisius Noto Yudan. Tahun penyusunan 2024. Jenjang sekolah dasar. Fase B, kelasnya kelas 4. Semester 2, modul ajar matematika. Unit 2, piktogram dan diagram batang. Materi, piktogram, elemen analisa data dan peluang. Alokasi waktu 3x35 JP. Hari atau tanggal Selasa 19 Maret 2024. Masuk pada B, kompetensi awal. Yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi tabel piktogram. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk piktogram. Yang ketiga, ada peserta didik dapat menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram. Untuk C, profil pelajar Pancasila. Di sini saya mengambil bernalar kritis dan mandiri. D, ada sarana dan prasarana. Yang pertama ada dari buku panduan siswa, yang kedua ada lembar kerja peserta didik. Target peserta didik, yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. F, jumlah peserta didik. Di sini kelas 4 ada 17 yang terdiri dari 8 perempuan dan 9 laki-laki. Kemudian G, ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Mengapa saya mengambil problem based learning? Karena dapat memfokuskan peserta didik pada proses pembelajaran, dapat mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, menurut saya, materi piktogram ini sangat cocok menggunakan model problem based learning. Kemudian metode pembelajarannya ada ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya ada capaian berdasarkan elemen. Elemen yang saya ambil di sini ada analisa data dan peluang. Isinya ada pada akhir fase B, peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang pada skala 1 satuan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari piktogram, itu masuk cik 2. Yang kedua ada peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk piktogram dengan tepat, ada C3. Yang selanjutnya ada peserta didik mampu menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram dengan percaya diri, itu ada C5. Yang selanjutnya ada pemahaman bermakna. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian piktogram dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk piktogram dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram dengan benar. Yang selanjutnya masuk pada pertanyaan pemantik. Yang pertama, anak-anak, tabel apakah ini? Di sini guru membawa sebuah tabel. Yang kedua, apa isi tabel tersebut? Nah, di sini jawaban bisa diarahkan pada piktogram. Pertanyaan ketiga ada apa yang dimaksud dengan tabel piktogram, kemudian bagaimana cara membaca tabel piktogram tersebut. Selanjutnya ada materi pokok. Yang pertama ada penyajian piktogram atau diagram gambar, yang kedua analisis dan interpretasi piktogram. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama ada pendahuluan, ini ada alokasi waktunya 15 menit. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, guru memberi salam kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjawab salam dari guru. Yang ketiga, peserta didik bersama dengan guru berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang keempat, guru menanyakan kabar kepada peserta didik. Kelima, guru menanyakan hari ini ada yang sakit atau tidak. Yang keenam, guru melakukan absensi kepada peserta didik. Ketujuh, guru mengajak peserta didik untuk melakukan tepuk yes agar memberi semangat kepada peserta didik.
Yang kedelapan, guru mengajak peserta didik untuk bersiap-siap dalam belajar untuk menyiapkan buku dan alat tulis lainnya. Yang kesembilan, guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan stimulus. Yang pertama ada, apakah kalian pernah melihat tabel? Kemudian, di mana kalian melihat tabel? Ya, di sini guru bisa menghadirkan tabel secara umum. Kemudian dilanjut pertanyaan, tahukah kalian cara membaca tabel tersebut? Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Yang ke-11 ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan kegiatan apa saja. Masuk pada kegiatan inti. Di sini ada fase 1 dari problem-based learning, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Adapun kegiatannya yang pertama, peserta didik mengamati tabel piktogram yang dibawa oleh guru. Yang kedua, setelah mengamati tabel piktogram, guru memberikan pertanyaan pemantik. A. Anak-anak, tabel apakah ini? B. Apa isi tabel tersebut? Nah, di sini jawaban bisa diarahkan pada piktogram. Yang ke C. Apa yang dimaksud dengan tabel piktogram? E. Bagaimana cara membaca tabel piktogram tersebut? Nah, di sini peserta didik secara bergantian menjawab pertanyaan guru tentang apa yang dilihat pada tabel tersebut. Bagi kelompok B, peserta didik dengan gaya belajar audio, guru memberi instruksi untuk mengerjakan LKPD. Bagi kelompok C, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, guru menginstruksi untuk keluar kelas, melihat benda-benda yang ada di lingkungan sekolah, kemudian mencatat dalam bentuk tabel piktogram atau diferensiasi konten. Langkah selanjutnya, guru membagikan LKPD. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok mengerjakan LKPD. Pada tahap 3, ada membimbing penyelidikan kelompok, yaitu peserta didik mendapatkan bimbingan guru dalam mengerjakan LKPD. Kemudian pada tahap 4, problem-based learning, yaitu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian peserta didik dan lain menyimak presentasi yang disampaikan oleh kelompok lain. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk mengapresiasi setiap kelompok yang membacakan hasil diskusi dengan tepuk tangan. Oh iya teman-teman, di sini pada kegiatan inti ini ada 75 menit. Kemudian ada tahap kelima dari problem-based learning, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yaitu peserta didik lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi kelompok lain dengan bantuan guru. Yang selanjutnya ada guru memberikan penguatan pada peserta didik tentang hasil diskusi yang sudah dipresentasikan. Yang selanjutnya ada guru dan peserta didik mengevaluasi presentasi setiap peserta didik. Kemudian ada kegiatan penutup, di sini ada 15 menit. Kegiatan yang pertama ada peserta didik dan guru membuat kesimpulan pembelajaran yang dilakukan hari ini. Yang kedua, peserta didik mengerjakan asesmen sumatif secara individu. Yang ketiga, guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik untuk membuat piktogram mengenai mainan yang ada di rumah kalian masing-masing. Yang keempat, peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Yang kelima, pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama. Doa dipimpin oleh salah satu anak yang bertugas dilanjutkan mengucapkan salam. Yang selanjutnya ada asesmen. Jenis asesmen yang pertama ada diagnostik. Bentuk asesmennya ada diagnostik non-kognitif, kemudian diagnostik kognitif. Yang kedua ada formatif. Di sini ada penilaian sikap dengan melakukan observasi terhadap siswa selama proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuannya memajukan pengetahuan secara tertulis dalam soal LKPD maupun kelompok. Yang ketiga ada penilaian keterampilan, di sini mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian ada jenis asesmen sumatif, di sini soal evaluasi pendalaman materi. Kemudian pengayaan dan remedial, kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang nilainya di atas nilai rata-rata dan memberikan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, kegiatan remedial diberikan pada peserta didik yang belum mencapai nilai rata-rata. Guru melakukan pengulangan materi dengan melakukan pendekatan secara individual.
Berikut lampiran dari modul ajar. Yang pertama ada materi pembelajaran atau bahan ajar, kedua media pembelajaran, ketiga LKPD, keempat penilaian diagnostik, kelima kisi-kisi instrumen sumatif, keenam instrumen penilaian sikap, ketujuh instrumen penilaian keterampilan, kedelapan refleksi peserta didik dan guru, 9 glosarium, dan 10 daftar pustaka. Yang kedua ada media pembelajaran. Yang pertama ini tabel secara umum, yang kedua ini lebih mengerucut ke piktogram, yang ketiga ada media bangun datar dan buah-buahan, dan di sini digunakan untuk mengerjakan soal. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Di sini saya bedakan sesuai gaya belajar mereka. Untuk LKPD kelompok A berkegiatan mengamati kelas, LKPD kelompok B mengerjakan tugas sesuai instruksi secara langsung dari guru. Yang ketiga LKPD C yaitu dengan berkegiatan praktek keluar kelas untuk mencatat benda yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di situ saya bedakan sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Di sini pada LKPD-nya saya buat intinya sama, hanya berbeda pada instruksi dan kegiatannya saja. Maka saya buat pedoman penskorannya sebagai berikut. Kemudian kriteria penghitungan skor akhir menggunakan rumus skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4, nanti akan ditemukan skor akhir. Kemudian di sini pengetahuan capaian optimumnya ada 3,84 sampai 4 itu A, kemudian 3,51 sampai 3,85 itu amin, dan seterusnya. Selanjutnya ada nama-nama peserta didik di kelas 4. Nah, ini sebagai berikut. Kemudian ada asesmen diagnostik non-kognitif di sini dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah ataupun kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar ataupun karakter dan minat peserta didik. Di sini diantaranya saya lakukan pada kegiatan pendahuluan tadi, menanyakan apa kabar hari ini, kemudian apakah hari ini ada yang sakit, seperti itu. Kemudian diagnostik kognitifnya yang pertama, di sini saya gunakan pada saat kegiatan pemantik. Yang pertama ada anak-anak, tabel apakah ini? Yang kedua, apa isi tabel tersebut? Nah, di sini jawaban bisa diarahkan pada piktogram. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tabel piktogram? Yang keempat, bagaimana cara membaca tabel piktogram tersebut. Instrumen penilaian sumatif, berikut kisi-kisinya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya ada mendeskripsikan pengertian piktogram, indikatornya adalah menjelaskan pengertian dari piktogram, instrumen penilaiannya ada uraian level C1, nomor soal 1. Kemudian menyajikan data dalam bentuk piktogram dengan tepat, indikator asesmennya ada mengklasifikasikan data sesuai dengan perintah, kemudian melalui data dalam bentuk piktogram peserta didik mampu menggunakan data, ketiga ada menghitung data piktogram keseluruhan. Instrumennya ada uraian, dan uraian, levelnya ada C3, C4, dan C3, nomor soal 2, kemudian 3 sampai 4, kemudian 5. Berikut soal asesmen formatifnya. Berikut kunci jawaban dan kriteria jawaban dari penilaian sumatif. Instrumen penilaian sikap. A. Petunjuk umum. 1. Instrumen penilaian sikap ini berupa lembar observasi. Yang kedua, instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. B. Petunjuk pengisian. Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran, nilai sikap setiap peserta didik dengan memberikan skor 3, 2, 1, 0 pada lembar observasi. Lembar observasi ada kelas 4, semester 2. Butir yang dinilai ada disiplin, rasa hormat, jujur, dan teliti. Untuk kriteria penskoran disiplin, yang ketiga itu ada peserta didik masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu dan tertib ketika pelajaran berlangsung. Untuk skor 2, peserta didik masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu kurang lebih dalam proses pembelajaran berlangsung. Skor 1, peserta didik kadang-kadang masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu kurang tertib dalam proses pembelajaran berlangsung. Skor 0, peserta didik masuk ke dalam kelas tidak tepat waktu dan tidak tertib dalam proses pembelajaran saat berlangsung.
Kemudian ada rasa hormat, skor 3 itu peserta didik menggunakan bahasa yang baik saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Skor 2, peserta didik kadang-kadang menggunakan bahasa yang baik saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Skor 1, peserta didik menggunakan bahasa yang baik saat berbicara dengan gurunya saja. Dan skor 0, peserta didik tidak pernah menggunakan bahasa yang baik saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Kemudian jujur. Skor 3, peserta didik jujur dalam bersikap dan bertutur kata kepada guru dan teman. Skor 2, peserta didik kadang-kadang jujur dalam bersikap dan bertutur kata kepada guru dan teman. Skor 1, peserta didik jujur dalam bersikap dan bertutur kata kepada guru saja. Dan skor 0, peserta didik tidak pernah jujur dalam bersikap dan bertutur kata kepada guru dan teman. Pada sikap teliti, skor 3, peserta didik meneliti kembali jawaban ketika sudah selesai mengerjakan dan tidak mencontek. Skor 2, peserta didik kadang-kadang meneliti kembali jawaban ketika sudah selesai mengerjakannya dan tidak mencontek. Skor 1, peserta didik meneliti kembali jawaban ketika sudah selesai mengerjakannya dan kadang-kadang mencontek. Untuk skor 0, peserta didik tidak pernah meneliti kembali jawaban ketika sudah selesai mengerjakannya. Dan berikut nama-nama peserta didik beserta kriteria penilaiannya. Dan berikut instrumen penilaian keterampilan, di sini menilai diskusi pada saat berkelompok. A. Petunjuk umum. Instrumen penilaian kriteria ini untuk menilai keterampilan peserta didik dalam diskusi. Yang kedua, instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. B. Petunjuk penilaian berdasarkan pengamatan peserta didik. Penilaian setiap peserta didik dengan memberi skor 3, 2, 1, 0. C. Lembar penilaiannya ada kelas 4, semester 2, materinya piktogram, aspek keterampilannya ada diskusi kelompok. Sedangkan aspek yang dinilai ada yang pertama, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, yang kedua, kemampuan berkomunikasi secara lisan, ketiga, kemampuan menjawab pertanyaan, yang keempat, kemampuan menghargai ide, saran, dan pendapat teman. Dan berikut kriteria penilaian pada aspek yang dinilai tadi, bisa dilihat sendiri. Refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama ada refleksi peserta didik. Pertanyaan refleksinya, sudahkah kalian tahu arti dari piktogram? Nanti jawabannya bisa ya atau tidak. Dapatkah kalian mengisi tabel piktogram? Ya atau tidak. Dapatkah kalian membaca tabel piktogram? Ya atau tidak. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Ya atau tidak. Kemudian bagian mana yang paling kamu sukai? Nanti bisa jawaban uraian singkat. Yang terakhir ada apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Nanti jawabannya bisa uraian singkat. Kemudian untuk refleksi guru sendiri, yang pertama ada aktivitas pembelajaran pada perencanaan. Yang pertama, ketepatan dalam mengembangkan sikap berdasarkan capaian pembelajarannya. Skornya nanti bisa 1, 2, 3, atau 4. Kedua, keterampilan mendesain media. Yang ketiga, ada kesesuaian media yang direncanakan dengan capaian pembelajaran. Pada aktivitas pelaksanaan, yang pertama, keterampilan menarik perhatian peserta didik menggunakan media. Kemudian, keterampilan membuat pertanyaan awal dalam membuka pembelajaran. Yang keenam ada keterampilan memanfaatkan media dan mengaitkan dengan capaian pembelajaran. Ketujuh, keterampilan mentransfer materi dan nilai. Kedelapan, keterampilan merespon, memberikan umpan balik, dan mengkonfirmasi nilai. Kemudian ada penilaiannya. Yang kesembilan ada ketepatan dalam menentukan instrumen penilaian. Kesepuluh, kesesuaian dalam menyusun indikator penilaian dengan capaian pembelajaran. Kesebelas, kesesuaian indikator dan instrumen penilaian berdasarkan perkembangan kognitif, psikologis, dan nilai moral. Untuk glosarium, yang pertama ada piktogram adalah jenis bagan dan grafik yang menggunakan ikon atau simbol dan gambar untuk mewakili data. Untuk menginterpretasikan adalah memaknai atau memaksudkan atau menafsirkan dan mendefinisikan. Kemudian untuk bangun datar sendiri adalah bidang datar tanpa ketebalan yang memiliki ukuran panjang dan lebar.
Untuk daftar pustakanya ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, Matematika untuk SD kelas 4, penulis Hopri DKK. Di sini data profil peserta didik kelas 4, tambahan dari yang kemarin, ditemukan bahwa terdapat perbedaan mulai dari kesiapan belajar yang berbeda-beda, ada yang kurang siap, kemudian rata-rata atau sedang, kemudian lanjutan ini bagus pada kesiapan belajarnya, kemudian ada gaya belajarnya yang berbeda-beda, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian ada hal yang disukai dalam belajar itu ada yang menjiplak, kemudian bernalar, bercerita, kemudian ada motivasi belajar peserta didik yang berbeda-beda, ada yang rendah, sedang, dan tinggi, dan yang terakhir ada perkembangan kognitifnya, ada yang rendah, sedang, dan juga tinggi.